Halo sedulur semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya lagi bersih-bersih kotoran ayam, kotoran burung ya, di ini. Kalau nggak dibersihkan bau kan. Ya seminggu 2 kali mungkin. Paling cepat ya. Oh. Ada yang menarik. Batu tapi lucu ya. Oh, iya. Apa guys? Kok penting? Kumbas ya. Wis tak cuci guys. Ki watu tapi kok ngene. Oh saya tahu. Mungkin ini, coba perhatikan baik-baik. Ini batu kan? Batu tapi mirip akik ya, batu akik kali ya. Bukan tapi. Coba perhatikan baik-baik. Nah. Oke, apa ini? Ini mungkin yang disebut namanya kiong buntet, kijing buntet, ya. Kiong buntet, sing biasa rame diomongin orang-orang itu. Hari ini anti tembak, anti apa, iso macam-macam. Hari ini kita bahas ya. Oke. Kalau ini ngendi iki? Kene saya. Barbar kalian. Pekerjaan ini memang tidak menyenangkan karena bau mungkin ya, tapi ini harus dilakukan. Hah? Aduh, kena telak sembarangan. Kalau kita punya piaraan, maka kita punya resiko memberi makan dan juga membuang kotoran. Jadi selama piaraan saya masih hidup itu ya ada kotoran yang harus dibuang. Jadi harus kita bersihkan secara rutin. Itu sama seperti orang hidup itu. Selama kita hidup berarti kita juga menghasilkan kotoran. Kotorannya apa? Kotoran secara lahiriah ya seperti mungkin maaf ya, buang hajat dan sebagainya. Ya. Secara batiniah ya dosa ya, penyakit hati itu kotoran. Bersihkannya diantaranya adalah dengan sholat dan sedekah, seperti itu. Kalau misalkan kita mau bersih ya sering sholat dan sering sedekah.
seperti itu kan, gitu ya. Inilah makna membersihkan telek ayam, ya kan. Ini anak ayam, mana manuk. Jadi ada pelajaran di sini. Pelajarannya setiap yang hidup itu menghasilkan kotoran. Ada dampaknya. Siapapun orangnya pasti memiliki kotoran, pasti menghasilkan kotoran, karena dia hidup. Setiap manusia pastinya punya dosa. Jadi kita pentingnya bagaimana membersihkan dosa itu gas. Nah, ini yang kedua, kotoran ini kalau kita buang dengan tepat, maka kotoran ini juga punya manfaat. Nah, ini kan contohnya, ini kotoran ini saya buang di tanah ini, rumput-rumput ini, supaya apa? Subur kan. Lihat coba, subur kan. Ada ini telo jalar ya, bolet ya, ini Jamaika, ini kates, ini gedang, gedang pohon pisang, ya kan. Ini kunyit, ini ya, ini pelem ya, gede gitu. Jadi kotoran itu nggak berguna katanya. Ya tergantung untuk siapa. Kotoran, kalau kotoran kita lah, atau kotoran sapi, kotoran kambing, lembu, kalau dibuangnya itu di tanaman ya menghasilkan. Sama halnya kita membersihkan kotoran, sedekah. Sedekah itu diberikan ke siapa? Ke orang-orang yang tidak mampu, anak yatim, ya kan, panti jompo, ya kan. Kita membuang kotoran kita itu ya dengan cara sedekah, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu manfaat. Edukasinya begitu ya. Jadi kayak gini nih, ya kan, kita itu membuang kotoran di tempat yang benar, menghasilkan manfaat. Nanti kalau misalkan ini berbuah, ya buahnya saya makan juga. Kalau kita sedekah pada orang-orang yang membutuhkan, ya kan, atau anak yatim, ya kan, dia mendapatkan kebaikan. Siapa tahu dia juga mendoakan kita, kembali kepada kita juga. Begitu, itulah arti dari kita membersihkan kotoran. Dengan kita sholat, mandi, ibaratnya seperti orang mandi 5 kali sehari wajib. Membersihkan kotoran, manfaatnya apa? Sholat itu ya amal ma'ruf ya, nahi mungkar ya. Jadi bahasanya ibu kita mah itu orang Arab ya. Jadi intinya sholat itu ya, itu menghalangi kita dari perbuatan buruk ya, dan selalu membimbing kita ke perbuatan yang baik ya. Dengan ya melalui sholat itu kita membersihkan diri. Dengan sholat itu, karena kita sholat, sehingga kita menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk seperti itu. Itu berarti kalau kita itu melakukan kebaikan, orang-orang yang diperlakukan baik, dia akan juga baik kepada kita, ya kembali kepada kita juga ya. Sholat kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Untuk siapa ya? Untuk kita sendiri, ya kan. Berarti sekali lagi, membuang kotoran itu memiliki edukasi yang luar biasa, memiliki makna yang luar biasa. Dan tepat kita dalam membuang atau membersihkan diri kita itu ya. Oke, kita kembali ke ini ya, keong buntet ya. Keong buntet ini diperbincangkan banyak banget ini di YouTube, masalah keong buntet ini ya. Keong buntet apa sih? Ini keong ya, tetapi tidak memiliki lubang gitu loh. Lubang ya, lubangnya nggak ada gitu loh. Mau diisi pakai apa kan ini? Tahu ini bagaimana masuknya ya. Ya, tahu saya keong itu ya awalnya kecil terus membesar ya. Terus kalau dia udah besar, dia akan pindah ke tempat yang lain ya.
itu ya. Saya bukan ahli biologi ya, jadi nggak paham. Ya cobalah. Ini kita bahas apa sih artinya ya? Keong buntet. Apakah kita memuja-muja keong buntet ini ya? Ya. Untuk apa kesaktian, apa kebalan atau melunasi utang ya? Mungkin utang saya bisa lunas gara-gara ini ya. Mbok nyatanya jende utang kok ya. Ya, jadi ini teman-temanku, anak-anakku semuanya ya. Jadi hati-hati dalam kita itu mengapresiasi sebuah benda, apalagi benda mati ya. Seperti itu. Jadi ini memang unik dan ini adalah suatu ciptaan Allah yang luar biasa. Keong yang tidak memiliki lubang ya, unik kan begitu kan, unik. Seperti tangan saya ini ya, unik kan, ya kan, unik kan. Saya punya ayam cekernya 4 cekernya 4, burung cekernya 4 ya, kukunya panjang-panjang lah itu. Saya ada 5 nih cekernya ya kan, unik kan, beda seperti itu ya. Seperti ini nih ya. Keong biasanya berlubang, ini enggak berlubang. Apin. Aduh, kaget aku. Itu si Apin, itu kucing gede senengane ngejar-ngejar kucing remaja. Wis kursit. Oh. Dasar itu. Ayo mulai mana? Oke, sip. Jangan lupa share. Ya, itu katanya bilang selamat, saya dapat AdSense. Udah tahu teman-teman. Oke. Saya garangan. Oke, penemuannya kedua hari ini saya menemukan sesuatu yang bagus ini dia, moga-moga dia masih hidup. Hei, mati apa ya? Ada telur lalat, tapi bukan sembarang lalat ya. Ini adalah telur lalat BSF ini ya. Ini perhatikan ya, ini lihat, ini kepompongnya ini. Telur ini biasanya di ternak, banyak orang menternak lalat ini, dia makanannya buah. Tapi ada yang besar kok, buah. Halo. Tuh, buang nih. Lalat ini biasanya ulat iya. Telur lalat ini biasanya larvanya digunakan untuk pakan ikan ya, pakan ayam supaya bikin gemuk. Kotorannya ini ada yang susah semuanya.
Ini kotoran itu ada yang gampang dibuang, ada yang juga susah. Ya, ada kotoran yang susah dibuangnya ini. Sama. Kotoran kita itu ya, dosa kita itu ada yang susah dibuangnya, ada yang gampang. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil ngono itu. Tapi kalau kita terus berusaha untuk membuangnya, ya lepas juga gitu kan. Oke, sip. Rumput juga tuh, rumput ada yang memang saya kendaki, ada yang tidak. Ini saya tanam-tanam, kalau ini saya bedol-bedol ya, saya buang-buang. Nah, jadi tidak semuanya sesuatu yang ya yang hijau ini, yang rumput-rumput ini yang kita butuhkan. Ada yang kita harus kita buang juga. Tanaman-tanaman hama ini kan kita buang supaya apa, tanaman yang kita tanam itu memang itu bisa tumbuh dengan baik ya. Karena apa? Karena tanaman ini secara tidak langsung dia akan merebut makanan daripada singkong, kates ya. Mengko rebutan pangan kan gering. Jadi ini tunasing orang penting tak copot, tak bedoli gini. Membersihkan hama. Ya, padha manusa iku. Ya. Ide manusia kreatif macam-macam. Ya kadang juga ada ide-ide muncul yang buruk, yang jelek. Ya itu harus kita didik, harus kita pangkas begitu. Kadang manusia itu makanya harus kadang-kadang aku mendidik anak atau mungkin murid itu ada yang harus saya marahin, ada yang harus saya omongin, ada yang harus kita hentikan, ada yang membuat aturan-aturan sekolah itu untuk memangkas pertumbuhan ya yang tidak benar. Saking kreatifnya nyolong ayam, nyolong pelem itu kreatif ya. Saking diajari misalkan dia ajari nyongkel baut tapi malah bautnya mobil, bautnya kunci dicopoti ya, maling ya, itu kan pertumbuhan yang jelek. Semua manusia punya potensi untuk hal-hal yang jelek itu, jadi kita pangkas ya. Sama dengan ini ya, ini tanaman juga ini harus saya pangkas, yang nggak baik saya pangkas itu. Yang baik-baik ini kita butuhkan, kita lestarikan seperti itu ya. Oke, kita kembali, kita akan bersihkan, kita akan masuk dan membahas masalah tadi. Apa benar kita itu perlu mengagungkan yang namanya sesuatu benda mati untuk dipuja-puja ya? Karena saking itu unik, dipuja-puja untuk bisa menjadi kebal, menjadi sakti macam-macam ya? Tidak. Nah, tapi semua orang pengen sesuatu yang lebih baik. Ya. Apakah kita perlu minta dengan hal yang seperti itu? Ya, tadi saya dapat yang buntet itu, apakah minta sama yang buntet? Ya enggak boleh lah. Terus minta ke siapa? Dan bagaimana kita bisa merubah diri? Mari kita belajar ya. Kita sekolah pada orang-orang yang sudah memang terbukti sukses gitu ya. Bagaimana merubah diri? Ya, bagaimana merubah hidup? Ya, yang punya utang mungkin bagaimana supaya lunas ya kan? Yang punya masalah terus jadi tidak punya masalah, yang mungkin dalam keadaan yang di bawah kritis, sakit ya, bagaimana supaya lebih baik ya, kita akan tahu jawabannya. Ayo kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat GIU dimanapun kita berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran, mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Karena dengan keberkahan Al-Quran ini yang bisa merubah hidup kita menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena Al-Quran adalah kalam-kalam Allah.
Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi sahabat nanti di alam kubur. Tidak ada sahabat yang lebih baik, tidak ada sahabat yang lebih mulia kecuali Al-Quran. Pernah mendengarkan syair Jawa, besok Quran runtang-runtung dadi sobat tapi malah dadi balak dadi laknat. Harus Quran itu jadi sahabat, jadi syafaat, malah sebaliknya akan menjadi balak, menjadi laknat. Karena apa? Karena kita baca Al-Quran yang ngawur, kita baca Al-Qurannya nggak berguru dulu, nggak belajar dulu, syukur-syukur baca Al-Quran itu juga nggak boleh, apalagi sampai menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Ya ada kan di video-video itu yang Al-Quran ditaruh di kemaluan, jadi bengkak itu ya, apanya itu vaginanya, dan naudzubillah min dzalik. Dari sini saya akan memberikan tips yang mana kita bisa senang, nyaman, tenang baca Al-Quran. Sehancur-hancurnya hidupmu, sehancur-hancurnya hidup kita dalam keadaan titik-titik yang mana paling hancur-hancurnya, di saat dulu kita hidup mewah, hidup megah, hidup senang, banyak teman, dihormati orang banyak, tiba-tiba hidup miskin, jatuh miskin, tinggal di tempat-tempat kos-kosan yang kumuh, tinggal di tempat kontrakan-kontrakan yang bau, tiba-tiba kita miskin, semiskin-miskinnya, bahkan untuk makan aja susah banget. Kemudian yang dulu dihormati orang, disegani orang, dimuliakan orang, tiba-tiba dikucilkan, dihancurkan harga dirimu, diinjak-injak harga dirimu. Orang yang dulunya mencintai kita, kekasih kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, sudah nggak sudi lagi, jijik melihat kita. Pokoknya gimana hancurnya hidup kita, ibarat orang jatuh langsung ketiban tangga, sudah jatuh sakit ketiban tangga lagi, seperti itulah ya kira-kira. Yang dulunya digandrungi jadi dikucilkan, diinjak-injak harga dirinya, miskin semiskin-miskinnya, sakit hati, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya, dikucilkan, diusir, dan pokoknya kita ini dalam keadaan titik-titik yang mana sangat hancur hidup kita, gak punya siapa-siapa lagi, sakit lagi, keadaan sakit, kudiken, sakit menjijikkan dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan satu saja di antara 9 amalan yang mana bisa merubah nasib kita dalam 9 hari. Ya. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Minimal di rumah kita harus ada yang membaca Al-Quran dalam sehari. Istrimu, suruh suamimu, suami repot, istri repot, suruh anak-anakmu. Makanya bikin anak yang banyak ya. Kalau anak 10, yang 9 sibuk, yang 1 bisa baca Al-Quran, Masya Allah ya. Minimal sehari harus ada yang baca Al-Quran. Anak-anak semua sibuk atau nggak bisa baca Al-Quran, cari pembantu ya, cari, dibayar, harus ada yang baca Al-Quran di rumahmu. Kalau si pembantu juga nggak ada, minimal ada orang, cari orang, anak yatim kayak ngeramat, apa itu, ngerawat anak yatim, itu suruh baca Al-Quran aja, maka hidup Anda akan berkah. Saya berani menjamin di sini ya. Ini ikuti, ini akan merubah nasib dalam 9 hari, yaitu baca Al-Quran. Nah, terus bagaimana gue supaya saya ini cinta Al-Quran, betah baca Al-Quran, gak gampang bosen, bokongku ini panas baca Al-Quran, kupingku panas, baru bismillah wis panas, pengen ngalih kayak ono paku nih. Nah, ini saya akan memberikan tips supaya baca Al-Quran enak, indah, nyaman, tenang, senang, hobi ya, maka hidup kita akan berubah drastis insya Allah. Yang miskin menjadi kaya, yang gundah gulana gelisah menjadi senang, nyaman, akan banyak, hidup itu akan lebih berarti, ini yang begitu ya. Jangan takut masalah rezeki, Al-Quran yang akan menjamin rezeki. Saya sudah pernah mempraktekkan ya. Nanti rezeki itu bagikan grojokan, gak mampu membendung, sudah. Ini praktekkan ini. Oh, kok saya sudah begini begitu, datang ke sini ke situ, ke paranormal, ke gini ke gitu, ke dukun kiai, tapi kok tetap saja hidup saya begini aja. Sudah ngamalkan ini itu, tapi tetap saja seperti ini karena Anda di rumah Anda belum ada yang baca Al-Quran. Minimal dalam sehari itu ada yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Nah, itu gimana caranya supaya baca Al-Quran itu enggak belepotan, apa ya, enggak gampang jenuh, enggak gampang bosen. Pakai irama pemirsa ya. Baca Al-Quran jangan kayak anak TPA, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bosen Anda. Saya dulu mondok belajar irama Al-Quran itu ada 14 imam yang saya pelajari ya. Dari imam masjid Mekah, Medina, Irak, Turki ya, Sudan, itu
dulu pernah belajar di Mesir. Di sini saya akan memberikan 2 saja irama yang mana menurut saya ini favorit saya, ya, yang sering saya baca ketika saya menjadi imam di masjid. Ini 2 irama yang saya sangat sukai. Yang mana 2 irama ini menggambarkan kisah tentang kesedihan. Cocok banget lah kalau bagi orang-orang yang baper kayak saya. Saya senang baca ini, irama ini. Nah, ada irama Nahawan, ada irama Kurdi. Yang pertama Nahawan akan saya contohkan. Ini alhamdulillah saya berada di Hotel MG Hotel Mojokerto, dan saya sangat mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemilik Hotel MG Mojokerto, Habib siapa gitu, dan juga yang telah mensupport, menginapkan kita di hotel syariah ini, MG Syariah ini. Saya akan kasih 2 aja, nanti kalau di lain waktu ada kesempatan saya kasih irama 14 itu. Pertama Nahawan, ya. Seperti apa Gus Nahawan itu? Nahawan itu biasanya dipakai qori atau orang yang baca Al-Quran ketika ayat-ayat yang lebih dominan kepada siksaan, pemirsa, ya, menggambarkan azab dan siksaan Allah. Nahawan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dihayati, diresapi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan praktekkan, kita akan buka. Bismillah, itu yang akan buka, kita akan baca, ya. Itu ini awal daripada surat An-Naba ayat 30 dengan praktek lagu Nahawan, ya pemirsa. Lagu Nahawan itu juga ada refnya. Jadi ref itu bukan hanya lagu pop apa itu dangdut. Jadi irama bacaan Al-Quran juga ada refnya supaya kita enggak bosan. Saya contohkan irama Nahawan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kasih ref biar nggak bosan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat
lahawat. Kurang lebihnya seperti itulah iramanya. Bisa kita pakai ref biar nggak bosan. Ada lagi satu yang paling saya cintai, ya ini masih baru-baru, yaitu ada 3 sebenarnya. Yang kedua yang paling saya cintai irama kurdi. Kurdi ini banyak yang bisa sih sebenarnya ya. Ini irama kurdi ini saya dipakai imam-imam kayak Syekh Hanan Ataki, ya, Syekh Taki Malik, banyak anak muda-muda. Kenapa saya pakai penampilan seperti ini? Karena syiar dakwah baca Al-Quran supaya pemuda-pemuda itu cinta sama Al-Quran. Jadi nggak monoton harus pakai jubah, harus pakai kopiah. Ya, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak memandang bentukmu, rupamu, wajahmu, suaramu, tapi Allah melihat hatimu. Dalam syiar maka kita harus universal. Dalam syiar kita harus menyesuaikan. Kalau tujuan kita men-share ke anak muda, jadi kita harus mengikuti apa yang digandrungi anak muda. Saya akan bacakan dan ini saya catat biar sahabat-sahabat semua paham untuk menulisnya. Ini seperti ini. Sahabat lakukan wirid aurat itu selama 1 bulan full. 1 bulan itu kita tidak boleh mengkodo sholat kita. Kalau mengkodo kita ulangin lagi dari awal. Itu selama 1 bulan. Setiap habis sholat, sahabat baca ini. Ini saya sengaja saya tulis runtutannya. Yang pertama astagfirullahaladzim itu 100 kali. Yang kedua Al-Fatihah 7 kali. Yang ketiga sallallahu ala Muhammad 100 kali. Yang keempat baca alam nashrah laka sadrak ila akhiri surat. Itu sebanyak 79 kali. Dan yang kelima surat Al-Ikhlas 1001 kali. Dan yang keenam kembali lagi Al-Fatihah 7 kali. Dan yang terakhir kembali lagi sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sahabat harus pas runtutannya ini, karena saya ambil ini adalah dari kitab Samsul Ma'arif Kubro, dan saya juga sudah sering mengamalkan amalan-amalan ini dan alhamdulillah mustajab. Nah, ini saya dapat ijazah dari guru saya ketika waktu di pesantren. Jadi sekali lagi, ini adalah amalan-amalan yang mesti kita lakukan dawam selama 1 bulan. Insya Allah hajat kita dikabul sama Allah. Terutama kita, sholatnya jangan ditinggal, jangan pernah kodok. Tanpa puasa, tanpa tirakat. Yang penting sahabat minta benar-benar ikhlas karena Allah. Dan ini amalannya. Dan silahkan sampai semua amalkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul sama Allah. Dan hutang semua sahabat berikan kelunasan, dipermudah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi videonya, luar biasa kan. Ternyata dibalik Gus Idris itu, beliau itu memiliki kemampuan spiritual yang tidak diragukan lagi, luar biasa ya. Ternyata beliau memiliki suara yang sangat merdu ya. Dan bukan hanya merdunya, tapi memiliki suara dengan kualitas luar biasa. Jadi beliau itu ternyata ngajinya dari 14 imam yang berbeda. Tadi dicupliki 2 saja, luar biasa ya. Dan ini mari ini jadi pembelajaran luar biasa bagi kita ya, untuk berubah hidup, bukan dengan tadi yang buntet atau orang jimat atau lagi bambu petok ya. Nah, bagi yang punya utang tadi Kang Ujang sudah menyampaikan ya. Jadi amalkan itu yang sudah sudah ditulisnya ya, amalan-amalan itu kan. Amalan semuanya baca dari Al-Quran itu ya, termasuk istighfar untuk melepaskan diri kita dari dosa-dosa ya, membersihkan diri kita ya, bacaan Fatihah dan lain sebagainya itu ya, itu dibaca, diamalkan ya, supaya utang kita lunas. Termasuk Pak Nuri juga masih punya utang ya, biar nanti cepat lunas utangnya ya, seperti itu ya. Jadi 2 figur ini patut kita contoh. Mau di bidang apa lah ya, mau di bidang apa, tenar oke. Masalah ini oke, masalah ketauhidan oke ya. Jadi ini mari kita lakukan bersama-sama, terutama anak-anakku nih ya, yang dimanapun berada, baik itu masih sekarang belajar maupun sudah lulus ya, alumni ya, atau mahasiswaku juga sama nih. Ayo mari kita sama-sama lah ikut
mengamalkan ini, toh baik, ya. Bayang coba, setiap satu kali bacaan Al-Quran, ya, satu ayat saja, kalau kita itu bacakan, kita akan dapat pahala, ya. Kita lakukan kebaikan, akan mendapat 10 kali kebaikan, ya. Nah seperti itu ya. Jadi tadi dari video ini, ya, saya juga sudah OTW nih menjalankannya. Ya, jadi teman-teman yang merasa mungkin sekarang ini viewernya belum banyak atau mungkin videonya ini belum di mau monetisasi, itu udah lakukan ini. Saya kebetulan bertepatan dengan bulan puasa kemarin ya, yaitu sampai saat ini saya lagi OTW mencoba untuk mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Ya semampu saya ya. Ya alhamdulillah ada banyak perubahan yang luar biasa. Tadi Gus Idris mengatakan setiap hari harus ada yang baca Quran. Berapa ayat pun baca Quran. Dan saya berusaha istiqomah setiap subuh ya. Setelah selesai subuh itu ngaji dulu sebelum beraktivitas. Ya, paling enggak 1 lembar ya, semuanya 1 lembar terus gitu ya. Satu hari 1 lembar saja. Ya, syukur-syukur lebih kan begitu kan. Kalau lagi ngeh gitu kan, mungkin kadang-kadang lebih kan begitu kan. Nah, ini alhamdulillah ini sudah sampai Ar-Rahman ini. Dari dari surat pertama ya, sekarang sudah sampai Ar-Rahman. Ya, insya Allah lah, mungkin bulan ini moga-moga khatam. Amin. Terus berikutnya dari yang katakan Pak Kang Ujang tadi ya, setiap orang kadang memiliki utang, termasuk utang itu di dalam utang kadang kebanyakan riba. Termasuk saya ini masih. Ya saya masih nyetorin tiap bulan, bayangin coba. Saya hitung sampai 2 kali lipat itu. Nah, gondu itu. Utang misalnya utangnya sekian jadi sekian itu. Tak itu loh. Bunganya itu Masya Allah, saya nggak nyangka itu. Setelah dihitung kembali, wah banyak banget. Makanya doakan saya teman-teman yang masih punya utang ini supaya segera terlepas dari riba ini. Ya seperti itu. Saya nggak enak sama saya dan juga nggak enak sama keluarga saya dan nggak enak sama yang tahu sendiri karena saya juga memberikan riba kepada orang lain. Ya, berikan riba pada orang lain. Ya dia dosa, saya pun dosa seperti itu. Makanya ayo, ya. Itu kalau saya punya duit ya langsung tak lunasi seperti itu kan. Makanya di subscribe, di share ya biar nanti cepat artinya biar dolarnya cepat banyak gitu kan ya seperti itu. Tapi saya berusaha istiqomah tiap hari untuk memberikan pembelajaran karena ini edukasi yang positif ya. Mari sama-sama kita berantas utang, mari kita sama-sama merubah diri kita lebih baik seperti itu ya. Satu hari kita membaca Al-Quran ya, mbuh caranya aku yo urung pati lancar baca Quran, tapi bahkan kadang-kadang anak saya, istri saya ya, itu dia mendampingi saya kalau baca Quran, barangkali ada yang salah. Anak saya ini sudah lagi belajar menghatamkan juz 29 insyaallah, moga-moga kelar ya. Kemudian istri saya istiqomah baca Quran, alhamdulillah ya. Jadi saya juga berusaha untuk satu hari selalu membaca Quran seperti itu. Ya, itu orang gampang guys. Ya istiqomah itu kadang-kadang kelalen juga kalau lagi banyak tugas apa macam-macam lah wis. Ki maning apa maning ki wis lagi anak-anak klunding-klunding Kak, Pak nilai. Alah yo. Wis selesai ujian tapi nilainya ana sing ndurung pragat ki lho, ana sing remedi segala macam. Aduh, sembarangan online. Ya pada remedi online priwen bingung aku ya. Di akhirnya dicari siji ya. Bayangin coba 13 kelas ya. Ya bisa pirang-pirang. Nilai uji setor tapi ana kosong-kosong. Kenapa? Ulangan online durung. Aduh, repot nih. Tapi alhamdulillah salam lembur mau bengi pragat ya. Jadi bocah-bocah sing nilainya durung pragat insyaallah sudah selesai ya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Anda sudah mau WA saya ya. Ke depan lagi enggak usah lah dioprak-oprak ya. Udah ada jadwalnya kok ya. Pak Nur sudah memberikan link-link itu ujian gitu ya. Seperti itu. Insya Allah saya juga memperhatikan. Biasanya soalnya mungkin ya ini sidik air seperti itu kan. Ya, dan itu sudah tak buat pilihan ganda, biasanya essay saya pilihan ganda gitu kan biar gampang ya kan. Jadi mari sama-sama di luar itu semua untuk muridku, teman-temanku, sahabatku, dulurku semuanya, mari kita merubah diri kita dengan cara yang tadi disarankan oleh Kang Ujang Bustami dan juga Gus Idris. Sekian dari saya. Jangan lupa pencet sing abang-abang, pencet ya pojok kiri bawah itu, pencet subscribe terus di tanda lonceng klunding gitu kan, pencet klundingnya gitu, tanda loncengnya klunding ya, supaya apa? Supaya nanti update terus ya pembelajaran dari saya
Ya, kita sama-sama belajar, terus di-share supaya sama-sama mendapatkan pengetahuan ini, ya, supaya mendapatkan sama-sama kebaikan, multi level kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dingin kopinya, ya, kopi pagi.